Udah Baik, kelihatan belum? sudah. Alhamdulillah. Terima kasih, Udah, Ukti. oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ustazah Yumna dan juga Ustazah Fatim. Selaku dosen pengampu mata kuliah Sorof Sani pada semester ini. Lalu selamat pagi juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Oke. Eh, Kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan materi lanjutan dari kelompok kemarin yaitu tasgir. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, i- Boleh di next slide, Ukti. Nah, kami ada berempat orang. Ada saya sendiri, yaitu Hafsah Nur Izati, kemudian teman saya yang pertama ada Hana Rajia Intinan, yang kedua ada Ukti Jihan, dan yang ketiga ada Ukti Mega Dinda Yansa Fitri. Nah, jadi oke teman-teman, kita mau membahas tentang tasgir, lanjutan dari kelompok sebelumnya. Nah, sebelum kita ngomongin tentang tasgir, kita bakal ngomongin tentang taksim terlebih dahulu. Itu taksim daripada jamak taksir, pembagian jamak taksir. Nah, nanti setelah itu kita akan membahas tentang tasgir. Tasgir daripada jamak, tasgir daripada muannas sulasi, dan juga tasgir daripada musanna. Oke, boleh di next slide, Uti. Nah, em, taksim jam'ut taksir. Nah, sebelumnya, teman-teman masih ingat nggak jamak taksir itu artinya apa? Jamak berarti kan artinya ya jamak. Artinya banyak jumlah, apa sih namanya, jamak gitu loh. Jamak itu antonim daripada individu. Nah, at-taksir yaitu dia adalah masdar. Masdar masdar yang mana dia itu berupa wazan taf'il dari fa'ala yufa'ilu, yang mana berarti kalau fiilnya berarti kasaro yukasiru, yang artinya memecah, pecah. Nah, taat taksir ini adalah pecahan. Jadi maksudnya jamak taksir adalah jamak yang mana dia itu pecahan, maksudnya tidak terpecah-pecah gitu loh. Huruf-huruf dalam satu kalimat itu. Misalkan kalau misalkan jamak biasa kayak jamak muzakkar salim daripada muslimun. Berarti muslimuna, berarti cuman ditambah waw sama non, dia itu masih berurutan. Nah, kalau misalkan jamak muannas salim berarti jamaknya muslimatun begitu kan. Nah, kalau misalkan jamak taksir dia itu enggak beraturan gitu lah maksudnya. Kayak contoh dari babun. Babun kalau ada nggak jamak muzakkar salimnya? Nah, enggak kan? Adanya jamak taksir yaitu babun, jamak taksirnya adalah abwabun. Nah, abwabun itu masuk ke pembagian apa nih teman-teman? Jamak taksir kila atau jamak taksir kasroh? Nah, nanti kita bakal pelajari itu terlebih dahulu. Ah, iya itu. Jadi kita kan mau membahas pembagian jamak taksir. Nah, pembagian jamak taksir itu ada dua. Ada jamak taksir kilah dan juga ada jamak taksir kasroh. Nah, kalau jamak taksir kilah itu di sini ada tulisannya mawudi'a lil adadil qalil wa huwa minas salasah ilal asyarah ka ahmalin. Nah, itu jadi jamak taksir kilah itu adalah sesuatu yang diletakkan dalam jumlah, adat jumlah qalil sedikit. Maka sesuatu yang diletakkan dalam jumlah yang sedikit dan dia itu dari eh, jumlahnya itu dari 3 sampai 10 aja gitu. Contohnya ahmal. Nah, ahmal ini adalah contoh daripada jamak taksir yang mana dia itu berjumlah, maksudnya dia itu kan artinya banyak. Tapi banyaknya ini cuman kisaran 3 sampai 10 aja teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan
Jamak taksir kasroh. Nah, kasroh kan udah tahu nih, kilah kasroh. Kilah itu sedikit, kasroh berarti lawan katanya. Berarti kalau di sini matajawaza salasah ila malanihaya lahu kahumulun. Kahumulin. Artinya, jamak taksir kasroh adalah sesuatu yang melebihi daripada tiga sampai seterusnya. Tidak ada batasannya, begitu teman-teman. Contohnya humul. Kalau humul berarti eh, lebih banyak daripada Ahmad gitu, teman-teman. Nah, oh boleh di next slide. Oke. Nah, kita sekarang mau bahas jamak taksir kilah dulu. Nah, jamak taksir kilah itu terdapat 4 wazan. Nah, jadi nanti kita kan mau bahas kilah sama kasroh. Nah, kasroh itu banyak teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan nggak mau terlalu pusing untuk menghafal, kita hafal yang 4 ini aja. 4 ini, jadi selebihnya, selain daripada 4 wazan ini, maka dia itu termasuk dalam jamak yang kasroh gitu ya teman-teman. Nah, nomor 1 wazannya itu adalah af'ulu. Di sini katanya isim mufradnya yang mengikuti pola fa'lun yaitu bentuk isim sulasi sahih. Maka dia itu fa'lun ini adalah isim sulasi yang sahih gitu maksudnya. Berarti hurufnya huruf-hurufnya itu huruf sahih, huruf asli. Ya gitu teman. Jadi seperti contohnya itu nafsun. Nah, nafsun ini mufrad kan teman-teman. Nah, itu polanya itu fa'lun. Nah, nanti kalau misalkan mau dijamak, maka dia itu mengikuti wazan af'olu. Jadi anfusu begitu. Begitu teman-teman. Ya, paham kan sebenarnya. Lalu ada yang tahu nggak syahrun seperti apa? Ya, syahrun sama aja. Syahrun itu seperti yang tadi nafsun. Kalau nafsun itu berarti kalau apa? Kalau nafsun itu anfusu berarti syahrun berarti ashhuru gitu teman-teman. Boleh di next slide lagi. Lanjut kedua yaitu wazannya af'alun tadi. Teman-teman ingat tadi af'olu apa? Af'olu tadi tadi yang af'olu, sekarang yang af'alun. Oke, teman-teman. Nah, kalau di sini apa katanya? Digunakan af'alun ini digunakan untuk eh, dikiaskan kepada isim sulasi mufrad yang seperti wazan fa'lun yang huruf fa fi'ilnya atau ain fi'ilnya itu merupakan huruf ilat. Huruf ilat teman-teman ingat kalau huruf ilat itu berarti huruf yang ada waw, ya, alif itu gitu kan. Nah, di sini ada lagi atau mudoaf. Mudoaf itu teman-teman ingat enggak apa? Mudoaf itu berarti suatu kata yang di dalamnya itu ada 2 huruf yang sama kayak eh, do sama do gitu lah. Ada 2 jadi gitu. Nah, atau juga di sini ada lagi wazan isim sulasi selain wazan fa'lun, tapi tetap isim sulasi gitu teman-teman. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Kalau yang mu'tal yang sakit di fa fiilnya, berarti di sini waktun. Wa-nya itu mu'tal kan teman-teman. Wa-nya itu ilat. Jadi waktun itu jamaknya kita bisa ngambil dari wazan ini yaitu af'alun waktun. Af'alun berarti menjadi awqatun gitu. Terus kalau mu'tal ain. Nah, kalau mu'tal ain di sini ada contohnya saubun. Saubun berarti mu'tal ainnya yang di tengah kan. Ainnya ain fiilnya itu adalah wawu, adalah huruf ilat. Jadi bisa kita katakan pola jamaknya itu adalah af'alun. Jadinya apa? Aswabun begitu. Terus yang ketiga ada mudhoaf di sini. Nah, contohnya adalah jadun. Mudhoaf kan tadi yang kata saya bilang kalau ada dua kata yang sama.
Nah, bisa jadi menjadi tasdid gitu loh. Jadinya jadun. Nah, jadun ini bisa masuk ketika jamak bisa masuk kepada pola yang ini. Af'alun. Makanya jadi ajdadun. Begitu teman-teman. Lalu yang kata tadi ada katanya eh, selain daripada mu'tal fa, mu'tal ain, mama mudha'af, ada juga yang wazan isim sulasi tapi selain daripada yang fa'lun. Contohnya yang di sini ada wazan fu'lun. Contohnya burjun, jadi abrojun. Terus ada fi'ilun, maksudnya fi'ilun. Contohnya ibilun, jadi abalun. Terus ada fa'alun, contohnya jamalun, jadi jamaknya ajmalun. Terus ada fa'ilun, contohnya kabidun, jamaknya akbadun. Terus ada fa'ulun, contohnya adudun, jamaknya a salah ini teman-teman, maaf. Jamaknya adalah adodun, maaf ya, teman-teman. Terus ada wazan fu'ulun, contohnya khuluqun, jamaknya akhlaqun. Terus ada fi'alun, contohnya inabun, jamaknya anabun. Terus yang terakhir ada wazan itu fi'lun. Contohnya tiflun, jamaknya atfalun. Begitu teman-teman. Boleh di next slide tuh. Nah, tadi kita udah yang apa tadi? Af'ulu udah. Af'alu juga udah. Sekarang yang ketiga yaitu af'ilatun. Nah, kalau di sini katanya apa? Berlaku pada isim rubai yang mufrad. Terutama jika huruf ketiganya adalah huruf ilat. Contohnya, huruf ilat kan ada ceritanya di sini ada ya sama alif. Berarti kalau misalkan huruf ketiganya ya, berarti contohnya di sini roghifun. Nah, berarti jamaknya adalah argifatun, begitu teman-teman. Contoh yang kalau misalkan huruf alifnya itu huruf ilatnya itu alif. Di sini ada silahun, berarti jamaknya apa? Aslihatun gitu teman-teman. Ya kalau misalkan ada contoh lain boleh nanti teman-teman kasih tahu ya. Terus udah nih. Af'ulu, af'alun, af'ilatun. Yang terakhir ada fi'latun. Nah, fi'latun ini adalah jamak yang tidak memiliki kaidah analogi atau pengkiasan pada mufrad tertentu, tapi telah diriwayatkan secara langsung dari para penutur asli bahasa Arab. Jadi maksudnya kayak eh, kita bisa mengetahuinya dari pembicaraan-pembicaraan orang Arab gitu. Kayak fatan. Fatan itu jamaknya itu ambil dari wazan fi'latun, fityah, fityah, fatan, fityah gitu teman-teman. Oke. Oke deh, lanjut next slide selanjutnya. Oke. Nah, tadi kan udah nih Kila. Teman-teman, kalau misalkan belum paham, boleh nanti ditanyakan ya. Kalau mau sekarang juga nggak apa-apa. Tapi aku coba mau lanjutin aja ya. Nomor satu ada fu'lun. Fu'lun ini dikiaskan kepada isim yang merupakan sifat yang berwazan af'alu. Yang muannasnya berwazan fa'la'u. Nah, kalau yang begini itu berarti kalau yang ini biasanya itu dari yang warna. Yang maksudnya artinya itu warna. Kayak contoh di sini, ahmaru. Ahmaru itu dari wazan af'alu kan teman-teman. Kalau itu yang kalau itu yang laki-lakinya, kalau perempuannya itu berarti hamro. Itu diambil dari wazan fa'la. Nah, berarti jamaknya apa? Jamaknya adalah humrun. Tuh, teman-teman. Sama kayak di sampingnya akhdar. Akhdar hijau. Akhdar itu diambil dari wazan af'alu, terus khodro diambil dari wazan fa'la'u. Nah, terus jamaknya apa? Jamaknya sama kayak tadi, khodron gitu teman-teman. Oke, nanti boleh di next slide. Selanjutnya, nomor 2. Tadi adalah fu'lun. Sekarang
fu'ulun. Nomor dua. eh di sini tuh kayak seperti sebenarnya ada beberapa wazan isim mufrad yang bisa masuk, yang bisa mengkiaskan kepada jamak yang ini. Maksudnya nanti kalau misalkan isim mufradnya wazannya ini berarti bisa ke wazan ini. Ada beberapa. Nomor satu, dikiaskan pada isim sifat yang berwazan fa'ulun dengan makna fa'ilun. Kayak contoh di sini adalah ghafurun. Ghafurun itu adalah bermakna fa'ilun, tapi wazannya itu tetap fa'ulun, yaitu subjek. Nah, jamak taksirnya teman-teman itu adalah ghufurun gitu. Oke, sama tuh kayak soburun juga. Soburun itu mufradnya. Gufrun, subrun, subrun adalah jamak taksirnya. Begitu teman-teman. Nah, yang kedua, dikiaskan kepada isim mufrad yang berwazan fa'ilun. Nah, kalau yang fa'ilun berarti coba kita lihat di sini ada contohnya sarirun. Nah, kalau sarirun berarti jamaknya adalah sururun. Nah, begitu teman-teman. Oke, boleh di next slide. Oke, tadi udah dua kan? Udah dua wazan. Yang pertama fu'lun, yang kedua fu'ulun. Sekarang fu'alun gitu. Beda-beda di ininya kan, di ain fiilnya. Nah, yang fu'alun ini terdapat pada kalimat isim yang berwazan fu'lah, atau fu'la. Ada dua nih, fu'lah bisa, fu'la bisa. Nah, kalau fu'la itu contohnya adalah ghurfatun. Nah, itu kan. Ghurfatun. Nah, itu kayaknya tanda fathah taini, kasrah taini itu berlebih, teman-teman. Maafkan. Jadi ghurfatun jamaknya ghurafun. Ya kan teman-teman pasti beberapa di antara kalian atau pasti kalian udah pada tahu kan ghurfatun itu jamaknya ghurafun. Nah, jadi jamaknya itu adalah jamak taksir kasroh. Termasuk jamak taksir kasroh. Nah, contoh kedua dari wazan fu'la. Fu'la itu apa? Fu'la itu dari muannas daripada isim tafdil. Kalau isim tafdilnya itu af'alu, kalau yang muzakkar, kalau yang muannasnya fu'la gitu kan. Kayak akbaru berarti muannasnya itu apa? Kubro gitu. Nah, di sini contohnya sugro kecil. Sugro maka jamaknya apa? Yang jamak maksudnya jamak yang berarti yang banyak kecilnya apa? Sugoron gitu teman-teman. Nomor 4 kita udah tadi apa? Fu'olun, fu'lun, fu'alun. Sekarang fi'alun. Sekarang yang ganti yang berubah adalah huruf fa-nya. Nah, fi'alun ini terdapat pada isim yang berwazan fi'latun. Contohnya bid'atun. Nah, bid'atun berarti jamaknya adalah bidaun. Contoh lainnya adalah kit'atun. Jamaknya adalah kita'un. Nah, di sini ada nih dibilangnya tapi ada beberapa isim mufrad yang berwazan fi'lah, tapi jamaknya nggak berwazan fi'alun, melainkan fu'alun yang di atasnya tuh. Contohnya lihyatun, jadinya luhan gitu. Nah, di sini kenapa luhan? Kenapa kayak luhan seperti itu? Karena di sini lihyatun ya ya-nya ini ya sepertinya ini huruf ilat. Jadi makanya di luhan ini ininya itu alif gitu loh teman-teman. Tapi alifnya alif 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 maksurah gitu. Oke, boleh di next slide. Nah, ini bakal dilanjut oleh teman saya yaitu Ukti Jihan. Kepada Ukti Jihan dipersilahkan. Baik, terima kasih Iza atas kesempatannya. Nah, di sini kita akan lanjutin materi sebelumnya yaitu di sini ada beberapa isim mufrad yang berwazan fi'latun
tapi jamaknya itu tidak berwazan fi'alun, melainkan fu'alun. Nah, contohnya itu lihyatun. Nah, lihyatun ini dia isim mufrad yang berwazan fi'latun. Tapi dia jamaknya nggak fi'alun atau tidak berwazan fi'alun, melainkan fu'alun. Tidak berwazan, tapi jamaknya tidak berwazan fi'alun, melainkan fu'alun. Contohnya luhan dan hulan. Apa nih materi sebelumnya masih Ija, masih kamu ini. Oh, Afan teman-teman kayaknya itu tadi apa PPT-nya belum kehapus. Cuman tadi udah dibahas di situ. Kayaknya ketahui ini kenapa belum dihapus. Boleh dilanjut aja ke nomor 5. Oh, Tijihan. Oh, oke, oke. Berarti tadi sinyal saya kali yang bermasalah. Nggak ngeliat. Baik, nomor 5 kita akan masuk ke wazan berikutnya yaitu fu'alatun. Nah, wazan fu'alatun ini ada pada isim sifat muzakkar yang berasal dari wazan fa'ilun dan berbentuk mu'talam pada wazan fa'ilunnya. Nah, jadi eh, jika jadi kalau ada isim mufrad dan dia itu berwazan fa'ilun, tapi di wazan fa'ilunnya itu dia mu'talam, maka dia bisa diubah ke bentuk jamak dengan pola fu'alatun. Contohnya romin, maka menjadi rumatun, atau contoh kedua da'in menjadi du'atun. Baik, bagi next berikutnya. Nah, yang nomor 6 dengan wazannya fa'alatun. Nah, wazan fa'alatun ini ada pada isim sifat muzakkar yang berakal dan sahih lam. Artinya hurufnya uh, bukan mu'talam atau lamnya itu tidak sakit tapi sahih. Contohnya katibun yang diubah menjadi jamak taksir kasroh dengan pola fa'alatun menjadi kata batun. Nah, contoh yang kedua ada sahirun dengan pola fa'alatun menjadi saharotun. Yang ketujuh ada pola fa'la. Nah, pola fa'la ini ada pada isim sifat dengan wazan yang pertama fa'ilun. Contohnya jarihun. Nah, ini kan sesuai dengan pola farihun, maka jamaknya bisa diubah menjadi pola fa'la, menjadi jarhah. Gitu juga dengan maridun, bisa diubah menjadi pola fa'la menjadi marodo. Body next. Nah, yang kedua ada wazan fa'ilun. Nah, jika ada isim mufrad dengan pola fa'ilun, contohnya seperti zaminun, maka dia bisa diubah jamak taksir kasrohnya dengan pola fa'lah menjadi zamna. Lalu yang ketiga ada wazan fa'ilun, contohnya halikun. Maka ketika diubah menjadi jamak taksir kasroh, mengikuti pola fa'lah menjadi halka. Lalu yang keempat ada wazan fa'ilun, contohnya maitun, maka ketika diubah menjadi jamak taksir kasroh mengikuti pola fa'la jadi mauta. Lalu yang kelima ada wazan af'alu. Nah, contohnya ahmuku. Ketika diubah menjadi wazan ketika diubah menjadi jamak taksir kasroh mengikuti pola fa'la menjadi hamko. Nah, yang berikutnya ada wazan fa'lanu. Contohnya sakronu. Nah, ketika diubah menjadi jamak taksir kasroh, dia tetap mengikuti pola fa'la menjadi sakro. Nah, keenam wazan ini adalah wazan-wazan yang dari bentuk mufrad dan bentuk jamaknya ditegaskan dalam bentuk wazan fa'la. Boleh di next. Yang kedelapan ada wazan fi'alatun. Nah, wazan ini bentuk mufradnya itu ada pada beberapa wazan. Nah, jadi eh, wazannya pertama ada wazan isim sahih. Wazan isim yang sahilam dengan pola fu'lun. Nah, berarti lamnya itu sahih ya, berarti lamnya itu nggak mu'tal atau lamnya itu tidak sakit. Contohnya durjun. Nah, ini sudah mengikuti pola fu'lun dan lamnya itu sahih. Dan sahih lam gitu. Maka ketika diubah menjadi jamak taksir,
kasroh, dia bisa mengikuti pola fi'alatun menjadi dirojatun. Nah, contoh yang kedua ada kurutun. Maka ketika diubah jadi jamak mengikuti pola fi'alatun menjadi kirototun. Nah, yang kedua ada wazan fi'lun dan ini tuh jarang gak banyak orang yang atau nggak banyak digunakan gitu. Contohnya ada kirodun. Maka ketika diubah menjadi jamak taksir kasroh dia mengikuti pola fi'alatun menjadi kirodatun. Nah, yang ketiga ada wazan fa'lun dan ini tuh lebih sedikit daripada isim yang menggunakan pola fi'lun. Contohnya gorodun. Nah, ketika dijamak taksir kasroh maka dia mengikuti pola fi'alatun menjadi girodatun. Boleh di next. Nah, yang kesembilan ada fu'al fu'alun. Nah, wazan ini ada pada isim sifat yang berwazan sahih lam eh, dengan wazan fa'ilun atau fa'ilatun. Nah, contohnya ada roki'atun. Nah, ini dia berwazannya fa'ilatun dan dia juga sahih lam. Dan yang kedua ada roki'un. Nah, roki'atun ini bentuk muannasnya, roki'un ini bentuk muzakarnya. Nah, karena dia karena kedua ini bentuknya uh, karena kedua ini sudah berwazan fa'ilun atau fa'ilatun dan mereka sahilah maka mereka bisa diubah menjadi ke jamak taksir kasrah mengikuti pola fu'alun menjadi rukkaun. Yang berikutnya ada sajidatun atau sajidun. Nah, ini udah bentuk pola wazan mu'annas dan muzakarnya. Maka ketika diubah menjadi jamak taksir kasrah bisa mengikuti pola fu'alun menjadi sujadun. Nah, yang ke-10 ada fu'alun. Beda ya sama yang 9, yang fu'alun. Ini ada tambahan alifnya setelah ain, jadi fu'alun. Nah, ini ada pada isim sifat muzakkar yang sahih lam fi'alnya, serta berwazan isim fa'il. Nah, contohnya seperti katibun. Nah, ini lam fi'ilnya sahih atau dia tuh nggak sakit dan dia nggak mu'tal. Dan yang kedua, dia sudah berwazan fa'ilun. Jadi maka katibun ini ketika diubah menjadi jamak taksir kasroh bisa mengikuti pola fu'alun. Jadi kutabun. Boleh di next. Nah, tapi pada kondisi tertentu ada pula isim mufrad yang mu'tal lam fi'alnya namun ketika jamak dia mengikuti wazan ini, mengikuti wazan fu'alun. Contohnya ghazin yang dimana kata aslinya itu goziyun, maka ketika dijamak dia mengikuti pola fu'alun jadi guzaun gitu. Nah, yang ke-11 ada fi'alun. Nah, wazan fi'alun ini terdapat pada isim yang dikiaskan pada beberapa wazan. Nah, wazan yang pertama itu ada fa'alun atau fa'lun atau fa'latun. Nah, wazan fa'lun atau fa'latun ini bermakna isim atau sifat yang ain atau fa fi'ilnya itu bukan huruf ya. Contohnya, fa'lun isim itu kalbun. Nah, ini dia bermakna isim dan ain atau fa fi'ilnya itu sini bukan huruf ya. Di sini ain fi'ilnya itu lam dan fa fi'ilnya itu kaf sehingga bisa menggunakan pola fi'alun menjadi kilabun. Yang kedua, fa'lun yang bermakna sifat. Contohnya sa'bun. Nah, sa'bun ini juga ain fi'ilnya atau fa fi'ilnya bukan ya. Di sini ain fi'ilnya itu ain dan fa fi'ilnya itu so. Sehingga bisa jadi jamak taksir dengan pola fi'alun menjadi si'abun. Boleh di next. Nah, tapi ada juga yang fa atau ain fi'ilnya itu berupa ya namun jarang terjadi. Contohnya do doi'atun. Ketika di jamak taksir kasroh dia menjadi dia mengikuti pola fi'alun gitu. Nah, yang kedua ada wazan fa fa'alun atau fa'alatun. Nah, eh, ini isim isim mufradnya itu isim sahih yang tidak mudha'af. Nah, contohnya ada jabalun. Nah, jabalun ini dia isim mufrad dan isimnya itu sahih, berarti nggak ada mu'talnya. Ada fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, dan lam fi'ilnya, dan dia nggak mudha'af atau dalam satu kata itu dia nggak ada dua huruf yang sama. Maka
dia bisa mengikuti pola fi'alun yang tadi ketika di jamak taksir kasroh menjadi jibalun. Nah, yang kedua ada samarotun dan dan dia juga ketika di jamak taksir bisa mengikuti pola fi'alun menjadi timarun. Begitu. Dan ini bentuk muannasnya dan jabalun itu bentuk muzakarnya. Nah, yang ketiga ada wazan fi'lun. Nah, wazan fi'lun ini contohnya ada zillun. Nah, ketika di jamak taksir dengan ketika di jamak taksir kasrah, dia bisa mengikuti pola fi'alun menjadi dilalun. Dan contoh keduanya ada kidahun. Ketika di jamak taksir kasrah bisa mengikuti pola juga fi'alun menjadi qidahun. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada wazan fu'lun. Nah, ini wazan fu'lun ini yaitu untuk isim sahih. Contohnya rumhun. Nah, rumhun ini dia isim mufrad sahih, nggak ada muktalnya, nggak ada huruf sakitnya, maka dia bisa menggunakan ketika di jamak taksir kasr bisa menggunakan pola fi'alun. Jadi rimahun. Baik, boleh di next. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ana Rajia. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya Alfon nggak bisa on cam karena lagi koneksinya lagi terganggu soalnya. Jadinya aku takutnya kalau misalnya on cam nanti ngelak PPT-nya. Lalu yang kelima, ada wazan fa'ilun atau fa'ilatun. Sifat yang bermakna fa'il dengan bentuk asalnya dari fa'ula yaf'ulu. Jadi maksudnya itu isi mufrad yang berwazan fa'ilun atau fa'ilatun, tapi maknanya itu sebagai subjek yang berasal dari madi mudhari yang wazannya fa'ula yaf'ulu. Contohnya, zorifun berasal dari kata zofa yazrufu, menjadi jamak yaitu jadinya zirofun yang mengambil dari pola fi'alun. Terus yang keenam, ada wazan fa'ala, fa'lanu, fa'lanah. Untuk di sini kita ambil contoh yang dari wazan fa'lanun yaitu atusyanun. Atusyanu yang dijamak menjadi aitosun. Terus yang ketujuh ada fa'ilun atau fa'ilatun. Itu contohnya kotilun atau kotilatun yang jamaknya menjadi kitalun. Sama mengikuti pola fi'alun juga. Lalu yang ke-8 ada wazan fu'lanun. Contohnya humsonun atau humsonah dijamak menjadi khimasun. Lalu yang ke-12 yaitu fu'ulun. Di sini ada 6 enam yang dikiaskan beberapa wazan, yaitu ada 6. Yang pertama ada fa'ilun. Yang fa'ilun ini contohnya wa'ilun yang dijamak menjadi wu'ulun. Terus lalu yang kedua ada wazan fa'alun. Ain fi'il bukan huruf waw, yaitu maksudnya adalah ain fi'ilnya itu bisa semua kecuali huruf waw. Contohnya kolbun yang dijamak menjadi yang jamaknya menjadi kulubun. Lalu yang ketiga ada wazan fi'alun. Yang itu contohnya eh, dirsun yang dijama menjadi durusun. Yang keempat ada wazan fu'ulun, itu contohnya jundun yang dijamakan menjadi junudun. Lalu yang kelima ada fa'alun, contohnya zakarun yang dijamak menjadi zukurun mengikuti pola fu'ulun. Nah, yang keenam ada wazan fa'ilun, itu contohnya syahidun yang dijamak menjadi syuhudun. Lalu yang ke-13 ada fu'lanun. Fu'lanun yang terdapat yang beberapa wazan yang sekarang wazannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada wazan fa'lun, yaitu contohnya batnun yang dijamak menjadi butnanun yang mengikuti pola fu'lanun. Terus yang kedua ada wazan fa'alun, sohih ain fi'il. Ain fi'il ini maksudnya nggak ada mu'tal lain, jadi jelas. Contohnya itu hamalun. Hamalun dijamak menjadi humlanun. Lalu yang ketiga terakhir ada wazan fa'ilun
yaitu contohnya rogiifun yang dijamak menjadi eh, rugfanun. Next. Yang ke-14 itu ada fualaun yang terdapat pada isim mufrad yang dikiaskan pada beberapa wazan. Yang pertama wazannya itu ada dari isim fa'il dan fa'ilun, merupakan sifat muzakkar yang berakal serta bukan mudhoaf, yaitu maksudnya dalam satu kata tidak ada huruf yang sama, dan bukan mutalam, yaitu maksudnya lamnya tidak dihilangkan, dan ain fiilnya bukan huruf waw. Contohnya karimun yang dijamak menjadi kuromaun. Yang kedua ada wazan fa'ilun, itu contohnya ada dua, yaitu syairun yang dijamak menjadi syuaraun. Lalu yang kedua solihun yang dijamak menjadi sulahaun. Next. Lalu yang ke-15 ada af'ilaun. Nah, terdapat pada isim sifat muzakkar yang berakal, berwazan fa'ilun dan mudhoaf. Contohnya itu ada dua, yaitu qalilun. Eh, ini ada dua huruf yang sama, yaitu lam. Tapi karena dia adalah mudhoaf, berwazan fa'ilun dan muzakkar berakal, jadi bisa dijamak ke akhilaun yang polanya itu dari af'ilaun. Terus yang kedua ada goniun yang dijamak menjadi agniyaun. Lalu yang ke-16 ada fawailun. Wazan ini bentuk mufradnya dikiaskan pada beberapa wazan lagi, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada wazan fa'ilatun. Bisa berupa isim sohih, bisa berupa sifat. Contohnya syairatun yang dijamak menjadi syawair. Lalu yang kedua ada wazan fawalun. Itu contohnya itu ada zaurakun yang dijamak menjadi zawariku. Lalu yang ketiga ada wazan fawalah, yaitu saumatun yang dijamak menjadi sawamiun. Lalu yang keempat ada wazan fa'alun, yaitu contohnya khotamun dijamak menjadi khawatimun. Lalu yang terakhir yang kelima ada wazan fa'ilun, yaitu contohnya adalah syaribun yang dijamak menjadi syawaribun. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjut ke Ijah. Eh, Oke, makasih sebelumnya kepada Hana. Jadi tadi tuh di dalam jamak taksir kasrah itu beberapanya itu adalah termasuk kepada sigot muntahal jumu. Nah, sigot muntahal jumu itu apa? Jadi sigot muntahal jumu, sigot bentuk muntaha itu terakhir, jumu itu jamak. Jadi maksudnya bentuk terakhir dari bentuk-bentuk jamak taksir. Nah, dinamakan demikian dikarenakan bentuk ini tidak boleh dijamak lagi setelahnya. Nah, inilah salah satu sebab yang membuat dia berbeda dengan bentuk jamak taksir yang lain. Nah, jadi sigot muntaha jumak itu ada banyak juga. Ada fawailu, ada mafailu, ada mafailu, fayailu, fayailu, yafailu, yafailu, faalilu, faalilu, afailu, afailu, tafailu, tafailu, fawailu. Jadi biar bisa membedakan yang mana sigot muntaljum sama yang enggak, bisa kita lihat di ada alif di sini. Nah, itu biasanya itu tuh termasuk kepada sigot muntaljum. Contohnya tadi eh, masjid, masajidu. Nah, itu termasuk sigot muntaljum. Ada lagi apa? Nah, di situ dirham, darohimu, gitu. Di sini asalibu, tajaribu, soyariku, masobihu. Nah, itu termasuk kepada sifat muntahal jumlah ya teman-teman gitu. Sebenarnya aku cuma mau bilang itu doang. Jadi di dalam jamak taksir kasroh itu terdapat sigot muntahal jumlah juga. Yang seperti ini dia. Begitu. Oke, boleh dilanjut kepada teman saya, Ukti Dinda. Terima kasih.
Oke, next slide. Terima kasih Iza atas waktunya. Di sini setelah kita selesai bahas permasalahan tentang jamak taksir dan pembagian-pembagiannya, kita balik ke materi tasgir. Tasgirul mu'annas sulasi. Jadi, cara mentasgir mu'annas yang terdiri dari 3 huruf. Terdapat kaidah yaitu idza 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 sugara ismu sulasi al muannas ta'nisan hakikiyan au majaziyan wa kana khaliyan min alamati ta'nis luhiqat akhiruhu ta'it ta'nis. Nah, jadi ketika kita ingin mentakniskan muannas yang terdiri dari 3 huruf yaitu sulasi, dan dia itu terlepas dasarnya memang tidak ada tak marbutoh, jadi tidak ada alamat taknisnya di situ ya. Tidak ada tak marbutoh ataupun tak taknisnya, maka kita akan maka ketika kita ingin mentasgirkannya, kita harus menambahkannya dengan tak taknis di akhirnya. Langsung ke contoh aja. Jadi mu'annas sulasi ini terbagi menjadi 2. Pertama ada mu'annasul hakiki dan mu'annasul majazi. Contoh yang pertama itu ada hindun, kemudian jumlun, dan da'dun. Nah, mu'annasul hakiki itu apa sih? Nah, mu'annasul hakiki itu adalah mu'annas yang berkaitan dengan perempuan. Dengan perempuan, dan perempuan yang benar, maksudnya orang, dengan orang yaitu perempuan, dan dengan hewan, atau dengan hewan yaitu betina gitu ya. Jadi mu'annasul hakiki itu yang benar-benar orang atau hewan yang berjenis kelamin perempuan. Contohnya di sini ada nama hindun, kemudian jumlun dan da'dun. Itu semua adalah mu'annasul hakiki, dan kita dapati mereka semua itu tidak ada tak marbutohnya di akhir ya. Hindun, jumlun, dan da'dun itu nggak ada tak marbutohnya di akhirnya. Nah, nama-nama ini ketika kita ingin mengubah ke dalam bentuk tasgirnya, akan kita ubah dan kita tambahkan dengan tak marbutoh, yaitu hindun menjadi hunaidatun, karena dia sulasi. Jadi fu'ailun, hunaidatun. Kemudian jumlun menjadi jumailatun, dan da'dun menjadi du'aidatun. Selanjutnya, kita ke mu'annas majazi. Mu'annas majazi itu adalah mu'annas yang tidak merujuk pada perempuan secara hakiki, tetapi dianggap mu'annas dalam tata bahasa Arab dan dibuktikan dengan dalil Al-Quran. Contohnya adalah udhunun, ainun, dan ardun. Udhunun dan ainun ini termasuk ke mu'annas majazi karena dia adalah anggota tubuh yang berpasangan. Jadi setiap anggota tubuh yang berpasangan itu kita kategorikan ke dalam mu'annas. Sedangkan ardun ini tertera di dalam ayat Al-Quran bahwa ardun ini adalah dikategorikan sebagai mu'annas. Nah, sama ya kayak tadi caranya, jadi adalah udunun diubah ke tasgir menjadi kemudian ditambahkan tak marbutoh menjadi udainatun. Kemudian ainun kita tasgirkan uyainatun. Kemudian ardun uraidatun. Selanjutnya, nah, setelah kita belajar cara mentasgirkan mu'annas sulasi, kita beranjak ke tasgirul jam'i wal musanna. Nah, balik lagi ke persoalan jamak taksir. Nah, jamak taksir sudah kita pelajari bahwa ada terbagi menjadi 2 ya, jamak kilah dan jamak kasroh. Di sini Ana akan menjelaskan terlebih dahulu untuk cara mentasgirkan jamak kilahnya. Nah, terdapat kaidah yaitu jumu'ul kilah tusagharu ala lafdhiha. Jadi jamak kilah itu ditasgirkan langsung di lafadznya. Jadi nggak perlu diubah lagi. Contohnya, Dan kita ketahui kalau
wazan dari jamak kilah ini hanya ada 4. Nah, selainnya itu kan jamak kasroh ya. Nah, kita fokuskan dulu untuk kilah ini adalah ada 4 auzan. Yang pertama itu adalah af'ulun, kemudian af'alun, kemudian af'ilatun dan fi'latun. Ketika diubah, af'ulun menjadi ufai'ilun tasgirnya, af'alun tasgirnya adalah ufai'alun, af'ilatun tasgirnya adalah ufai'ilatun, dan fi'latun tasgirnya fu'ailatun. Contohnya di sini adalah anharun menjadi unaihirun ala wazni af'ulun tadi ya. Kemudian ahbabun ala wazni af'alun menjadi uhaibabun. Kemudian a'midatun ala wazni af'ilatun, kita ubah tasgirnya menjadi uaimidatun. Dan terakhir gilmatun ala wazni fi'latun, kita ubah menjadi gulaimatun. Baik, persoalan jamak kilah ini sudah selesai, kita lanjutkan ke jamak kasroh. Next. Nah, dan kita dapati ada kaidah baru ya di sini. Wajumu al kasroh yusagharu mufraduha summa yujma'u jam'an muannasan saliman idza kana muannasan aw mudzakkaran ghairu akil wa jam'u mudzakkarin salim idza kana mudzakkaran akilan. Nah, jadi kalau tadi jamak kilah kita nggak perlu repot-repot ngubah. Di sini jamak kasroh kita tuh harus ngubahnya dari jamak itu menuju mufradnya. Jadi dari jamak kita ubah ke mufrad, kemudian kita jamakkan kembali. Nah, dari jamak kita ubah ke mufrad, kemudian mufrad itu kita tasgirkan dan kita jamakkan kembali dengan syarat. Nah, menjamakkannya ini dengan syarat. Pertama, kita bisa menjamakkannya dengan jamak muannas salim ketika ya, syaratnya adalah harus berasal dari muannas itu sendiri atau dia muzakkar ghairu akil, muzakkar yang tidak berakal. Kemudian yang kedua adalah kita menjamakkan dengan jamak muzakkar salim dengan syarat kata itu berasal dari muzakkar yang berakal, muzakkar akilan gitu. Nah, contohnya di sini adalah kawatib. Kawatib menjadi kuwaitibats. Kawatib, kuwaitibats. Kenapa menjadi jamak muannas salim? Kenapa nggak jadi kuwaitibun? Karena kawatib itu mufradnya adalah katibah. Katibah. Nah, katibah ini kan mu'annas ya. Nah, makanya kita setelah memufradkan dan mentasgirkan, maka kita jamakkan dia dengan jamak mu'annas salim dengan penambahan alif dan ta. Kemudian jibal. Nah, jibalun itu mufradnya apa? Kita kembalikan ke mufrad dulu ya. Jibal jadi jabalun. Jabalun di sini kan dia muzakkar ghairu akil ya, bukan orang ya. Jibal gunung. Nah, dia makanya kita kelompokkan menjadi jamak muannas salim karena dia ghairu akil, muzakkar ghairu akil. Jibal menjadi jubailat. Sonnaun mufradnya adalah sonion. Nah, kita tasgirkan suwainion dan kita tahu kalau sonion itu berasal dari muzakkar akil, maka kita jamakkan dia dengan jamak muzakkar salim, suwainiuna. Kemudian amalah itu mufradnya adalah amil. Kemudian kita tasgirkan uwaimilun dan kita jamakkan dengan jamak muzakkar salim itu uwaimilun karena amil adalah muzakkar akil. Oke, next. Next. Oke. Di sini Ana jabarkan lagi ya biar lebih jelasnya contoh dari perubahannya. Yang pertama, ketika kita ingin mengubah yang tadi itu ke bentuk jamak muannas salim. Syaratnya yang pertama tadi apa? Dia harus berasal dari kata yang muannas akil dan ghairu akil juga berasal dari atau berasal dari muzakkar ghairu akil.
Dulu kalau teman-teman pernah ingat, kita pernah belajar di Nahwu 1 ya, kalau nggak salah. Itu kullu jam'in mu'annasin li ghairi akil. Nah, jadi setiap, mudahnya ya, setiap jamak yang tidak berakal itu akan dihukumi sebagai jamak mu'annas. Nah, begitu juga di sini. Syarat dari jamak mu'annas di sini adalah mu'annas akil dan muzakkar ghairu akil. Kemudian langkah pertama adalah kita mengubah bentuk jamak ke bentuk mufradnya. Habis itu mufrad ke bentuk tasgir. Setelah itu kita jamakkan dengan jamak mu'annas salim sesuai dengan ketentuan yang tadi udah kita ucapkan. Kawatib menjadi katibatun, kuwaitibatun, dan kuwaitibats. Oke, bisa next. Kemudian di sini adalah jamaknya kita jamakkan dengan jamak muzakkar salim. Sama caranya kayak tadi, cuma lihat lagi dia itu berasal dari kata apa ya. Lagi-lagi di situ yang harus kita perhatikan. Kalau dia memang berasal dari muzakkar dan akil, maka kita akan mengubahnya menjadi jamak muzakkar salim dengan kaidah jamak muzakkar salim. Tasgir jamak muzakkar salim. Contohnya langsung ya ke sunnaun. Itu kan bentuk jamaknya. Kita ubah dulu ke mufradnya. Jadi soniun. Nah, di sini kelihatan ya kalau soniun ini adalah muzakkar yang akil. Nah, maka kemudian kita lanjutkan mentasgirkan menjadi suwainiun. Dan karena kita tahu dia muzakkar akil, maka kita jamakkan dengan jamak muzakkar salim, suwainiun. Selanjutnya, next. Nah, kita lanjut ke tasgirul musanna setelah dari tasgir jamak ya. Yang tasgirul musanna ini adalah musanna juga dapat ditasgirkan gitu. Dan tasgir musanna ini adalah memperkecil bentuk kata yang merupakan isim tasniyah karena tasniyah adalah bentuk dua dari sebuah kata. Contohnya waladani. Artinya dua anak laki-laki, maka proses tasgirnya tidak langsung pada bentuk tasniyah, melainkan harus melalui proses berikut. Nah, prosesnya akan kita bahas di next selanjutnya. Next. Nah, di sini kita lihat ada kaidah lagi. Yusok gorul mufradu summa yuraddu ila sigotihi minat tasniyah. Nah, cara mentasgirkannya itu adalah dengan menjadikannya mufrad lagi. Nah, kita ubah ke bentuk mufrad, cari mufradnya. Kemudian kita kembalikan ke bentuk asalnya, yaitu bentuk tasniyahnya. Setelah kita tasgirkan tadi. Yang pertama, anak ulangi. Caranya adalah kembalikan dulu ke bentuk mufradnya. Kemudian kita tasgirkan. Setelah itu kita kembalikan lagi ke bentuk musanna. Contohnya di sini. Sebenarnya di sini di contoh ini harusnya ada rojulani ya, tapi belum tertulis, afwan. Nah, lihat aja di sini rojulani awalnya. Kemudian kita ubah ke bentuk mufradnya yaitu rojulun. Setelah itu kita tasgirkan rujailun. Setelahnya kita tambahkan alif dan nun yaitu alamat mustasnanya ya. Alamat tasniyahnya. Nah, alif dan nun. Rujailani. Contoh yang kedua adalah jundun. Nah, awalnya dari musanna kan, jundani kita mufradkan menjadi jundun. Kemudian junaidun, tasgirnya adalah junaidun. Dan kita ubah ke bentuk, kita kembalikan ke musannanya menjadi junaidani. Dengan penambahan alif dan nun. Oke, next. Nah, tadi kan Ana bilang ditambahin alif dan nun ya. Nah, ditambahkan alif dan nun itu pada posisi saat dia itu marfu atau fi hali marfu. Contohnya adalah contohnya adalah jaa rujailani. Jaa rujailani.
Nah, di sini dia ketambahan alif dan nun. Kenapa? Karena rujailani di sini sebagai fa'il. Wa alamatu raf'ihi al alif ya. Nah, jadinya musanna kita mentasdirkan musanna itu ketika di hal marfu akan kita tambahkan itu alif dan nun. Sedangkan jika kita berada di hal fi hali mansub wa majrur, maka kita akan menambahkannya dengan ya dan nun. Contohnya adalah ro'aitu rujailaini. Kenapa? Karena afwan, alamatu nasbihi al-ya li'annahu afwan. Di sini dia mansub dan alamat tasniahnya adalah ya, dan dia itu sebagai maf'ulun bih, sebagai maf'ulun bih, yaitu objek ya. Ro'aitu aku melihat dua laki-laki kecil. Wa marartu birujailaini. Nah, di sini dia majrur karena dia itu isim majrur setelah terletak setelah harful jar, yaitu bi, itu ba. Wa alamatu jarihi al-ya. Nah, aturan ini tetap berlaku dalam tasgir ya. Sama dalam aturan tasgir juga berlaku. Nah, artinya setelah mufrad suatu kata itu dikecilkan, hasil tasgir tersebut dikembalikan menjadi bentuk musanna sesuai dengan posisi katanya dalam kalimat. Next. Nah, Ana kembalikan kepada moderator Iza. Oke, makasih Ukti Dinda. Alhamdulillah tadi kita udah selesai ya materinya teman-teman. Terus kita mau bahas tamrin aja. Yang ada dua ini ya teman-teman, dua soal. Yang pertama, mal mukabbaratil mufna fahadihil musaggarat, katanya. Artinya apa mukabbar dari yang dirujuk dalam musaggor yang di sini nih kan ada 3 nih. Nah, teman-teman tolong di mukabbar ya, jadikan kepada isim aslinya, bukan yang musaggornya. Ini kan musaggor, jadi tolong dimukabbarin. Nah, dipilih aja kali ya teman-teman, ditunjuk aja. Kalau misalkan mau sekalian nanya juga nggak apa-apa. Oke, Anda coba tunjuk ya. Siapa ya? Lukman deh, coba yang Kuwaitibat. Ya, silahkan. Syukran atas fursa untuk kata Sofir Kuwaitibat. Dia mengkabarnya kawatib, benar nggak? Masya Allah, benar. Terus itu dia mau nanya dong, itu dia termasuk ke jamak atau ke dalam musana atau ke dalam apa? Dia masuknya jamak taksir kasroh, dia mu'annas. Oh iya benar. Wah, keren. Keren Ahi. Oke, lanjut ya ke nomor 2. Siapa ya? Uti Naura bisa enggak? Nomor 2. Yang ini nih, yang Unaihirun. Unaihirun itu mukabarnya apa, Uhti? Unaihirun mukabbaruhu unhurun. Unhur. Oh, Masya Allah, benar. Anhur. Oh, Anhur. Oh iya, benar. Anhur itu, kalau boleh tahu, itu dia termasuk ke dalam apa? Maksudnya dia bentuknya apa? Jamak taksir kilah. Benar. Berarti yang wazan apa? Wazan
Af'ulu dari fa'lun. Keren. Wah, Masya Allah banget. Oh, Tinora. Keren ya. Terus yang terakhir, Rujaila nih. Yang ini nih tuh yang tadi, yang disinggung-singgung tadi tuh di yang Uhti Dinda. Siapa ya yang mau? Uhti, Uhti Ais. Boleh tolong dijawab nomor 3. Itu musogornya apa, Uhti? Ya, Musogornya, mukabar. Enggak, mukabar. mukabarnya, iya, afwan, ukti anak. Mukabarnya Rujailani itu Rojulani. Benar gak, ukti? Wah, Masya Allah, betul. Dia termasuk bentuk apa tuh, Ti? Busana, ukti. Wih, keren. Oke, syukran Uti Ais. Syukran juga kepada Uti Naura dan Ahil Lukman dalam soal yang pertama. Terus lanjut kepada soal kedua, tapi yang bakal bawa ini adalah teman saya, yaitu Uhti Dinda. Kepada Uhti Dinda dipersilakan. Oh, eh, apa teman-teman jadinya aneh saja soalnya Uthidida sepertinya sedang qadarullah sakit, minta minta doanya ya teman-teman, semoga diberikan kesehatan pada Uthidinda dan teman-teman yang sedang sakit, amin. Nah, yang kedua, Sagir Maya Timaan eh eh Zakar Sabab. Siapa yang sakit barusan? Hafsah. Dinda, Ustazah Mega Dinda tadi teman saya. Mega Dinda ya. Tadi lagi presentasi Ustazah, cuman mungkin pas ditamerin tiba-tiba ngedrop Ustazah. Namanya siapa? Mega Dinda. Mega Dinda. Tadi kan udah ya Mega. Iya Ustazah. Hmm. Eh, baik teman-teman, Iya, iya, ayo. silakan. Jadi ini yang nomor 2 adalah tolong diubah kepada tasgirkanlah eh, apa namanya, kata-kata ini, isim-isim ini kepada ya ditasgirkan aja, terus kasih juga sebabnya itu karena apa. Maksudnya dia dari bentuk apa gitu maksudnya. Nah, nomor 1 Ardun. Nomor 1 Ardun boleh eh, Ana pilih kepada Ahi. Ahi. Ahi Baldan ada nggak ya ini? Boleh Ahi. Aduh, Nomor kedengaran 1. suaranya. Kedengeran, Alhamdulillah. Tasgir ya, tasgir ya. Dari Abdon Koroidoto nih. Oh, Masya Allah. Baik. Itu kenapa tuh, Ahi? Kenapa bisa jadi Uraidah? Nah, itu karena ada itu dia isim ini muannas sulasi. Oke. Betul. Syukuran Ahi. Masya Allah. Udah ya, kita nomor 1 udah benar. Itu adalah mu'annas sulasi. Tasgir dari mu'annas sulasi. Nomor 2, kita lanjut kepada siapa ya? Dipilih kepada Ahi Hanif. Boleh? Iya, Ahi Hanif. Ahi Hanif dulu ya, teman-teman. Boleh Ahi Hanif. Yang nomor berapa tuh? Nomor 2 Ahi. Yang Fajar. Fajarun. Sebentar ya. Ini diubah jadi ini musogor ya? Iya, benar.
Fajronun bukan, berarti. Fajronun. Coba kita lihat dulu. Eh kurang tepat Ahi. Fujronun. Oh, eh bisa, bisa kali ya. Tapi, aduh, gimana ya? Kalau temen Ana yang bikin soalnya, jawabannya bukan Fujronun Ahi. Jawabannya Fujiroh. Karena Fujairoh. Karena dari apa sih? Dari wazan fuailah. Dari tasgir muannas sulasi juga kayak nomor 1 gitu. Tapi mungkin Fajron kan tadi kayaknya dia termasuk ke dalam ini ya, apa namanya, jamak taksir kasroh. Nanti coba nanti kita eh, diskusikan lagi ya, Ahli Hanif. Sebelumnya terima kasih, syukran, Masya Allah. Terus lanjut ya. Eh, maaf ya, anak pilih-pilih aja. Siapa lagi ya? Boleh, Ukti Ais, boleh mau lagi nggak? Tapi kalau Ahi Firdaus. ya udah Ahi Firdaus bisa nggak Ahi? Kata Ukti Dinda. Oh, bisa tuh. Ayo Rokmin, Oti Afwan. Nomor 3, Aki. Aklamun. Ini sudah nyebutin mufradnya ya? Firdaus nggak nyimak dari tadi ya? Apa tuh perintahnya? Kok hilang lagi Firdaus? Apa nu saja? Ana lah Arif saya. Oh Kurang nggak paham. tahu. Dari tadi nggak ikut ya belajar ya? Ikut tuh saja. Nggak paham. Ini bentuk katanya apa ini aklam? Ini Mufrad, bentuk kata musanna, jamak. ya. Nah, apa? Mufrad, musanna, jamak. Jamak taksir Ustaz. Oh, jamak taksir. Bagaimana cara mentasgirkan jamak taksir? Jamak taksir ada dua saja, ada yang kila, ada yang kasroh. Nah, ini apa? Ini kilah apa kasroh? Kila Ustaz. Ilah. Jadi gimana cara mentasgirkannya? Mengikuti wazan af'alun Ustaz. Ya, jadi apa jadinya? Aklamun. Tasgirnya? Taskirnya kolamun. Ala wazni af'al jadi apa? Atfal tadi apa contoh atfal?
Ya, kamu nggak serius nih belajar nih. Tawan. Ada yang bisa membantu Firdaus? Ukoilamun bukan saja. Ukoilamun. Ukailamun. Atfal utaifal. Aklam ukailam. Tadi ada contoh yang agak salah di atas sedikit ya. Tapi nanti kita koreksi ya. Kita lanjutkan. Hafsah. Nah, Ustazah Ana, alhamdulillah udah bisa Oh, dikondisikan Mega ya. petanya. Mega Iya. Dinda. Taib, Rukmu Robi, boleh? Uhti, Uhti Kila, boleh? Rukmu Robi, Uhti. Nah, Uwailimun bukan. Naam, Uhti, sahih. Muwailimun. Ininya, min jamak kasroh amkila, Uhti. Jamak kasroh. Oke, ala wazni. Ala wazni fu'ailun. Oke, taib. Kenapa Uhti? Kenapa dia ke jamak jamak muzakkar salim? Karena dari muzakkar akil. Oke, sahih. Mumtazah. Barakallahu fiik ya Uhti. Oke. Wal akhir, rukmul khamis. Ahi Najmi. Ahi Najmi, tafadhol. Afwan Dinda, kurang fokus tadi nomor berapa? Rukmul khamis, Ahi. Afwan. Untuk jawabannya itu kuwaitiban karena dia itu tasghir dari musanna. Oke, sahih. Karena dia tasghir dari musanna. Taib. Mumtaz. Sudah selesai Ustazah Afwan dari tamrin kelompok kami. Jika ada yang ingin ditambahkan, boleh Ustazah. Kami kembalikan kepada Ustazah Yumna. Syukran kathiran. Saya kasih applause dulu nih. Hebat nih kelompok ini ya. Iya. Lengkap ya. Walaupun ada beberapa yang nggak perlu gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Anda malah melebihi sebetulnya ya. Coba karena waktu tinggal dikit ya kita ini lihat dari awal. Masih perlu ya. Ya namanya belajar ya. Nggak mungkin sempurna semua gitu ya. Dikembalikan ke slide pertama. Sebentar saja. Sebentar. Ini mumpung kebuka aja sebentar ya yang halaman ini. Tadi siapa yang menjawab fajrun tadi? Fajrun itu apa ya? Mufrad, musanna, jamak itu. Kemudian pemandunya tadi mengatakan apa itu tadi? Fujairah gitu ya. Benar nggak itu? Ini mumpung kebuka layarnya. Bisa dibantu oleh kelompoknya. Apa arti fajrun? Waktu fajar Ustazah, Waktu benar nggak ya? fajar. Kenapa jadi fujairah? Apakah dia mu'annas? Mu'annas majazi bukan Ustazah. Anda lihat dari kamus?
Dari mana Anda dalilnya bahwa itu mu'annas majazi? Nanti dilihat lagi ya. Ya, setahu saya itu muzakkar gitu loh ya. Atau saya yang salah gitu ya. Setahu saya gitu ya. Ya, udah kembali ke awal. Wah, ini banyak banget nih slide-nya, bagus banget ini ya. Kelompok ini ya. Salut saya buat Anda nih kelompok 4. Ayo dari awal. Mungkin banyak yang dilengkap-lengkapi, tapi saya akan coba lihat dari awal. Ya, Dari sini saja? ya ada ini judul awal ya. Bukan, judul awal yang ini. Yaitu ya udah terus ini kalau ya taksir. Ini kajian dari taksi mujamak taksir ya. Ada konsep yang perlu dipahami gitu ya. Kenapa dia tadi Anda terangkan ya, dipecah-pecah, apa pengertiannya secara ilmu bahasa gitu. Beda. Anda tahu kan berapa macam jamak dalam bahasa Arab? Ada jamak muannas salim, jamak Ya. muzakkar salim, sama jamak taksir saja. Ya, kenapa jamak taksir dikelompokin sendiri? Karena kalau salim berarti selamat gitu saja. Apa pengertian selamat? Selamatnya ini kalau menurut saja itu berarti dia itu berurutan dari mufradnya ke Ya, jamak itu kalau muannas. kita secara logika kita gitu, tapi secara ilmu bahasa. Jadi, ini mungkin tambahan ya. Jadi kalau jamak muzakkar salim, jamak muannas alim itu jamak beraturan, reguler. Kita hanya nambah kalau dia jamak muzakkar salim, apa yang ditambah? Waw sama nun Ustazah. Atau ya sama nun. Ya, kalau dia jamak muannas salim, alif dan ta Ustazah. Ya, ditambah alif dan ta, benar? Iya, Sekarang ada kata muslimatun. Apa jamaknya? Anda menambahkan alif dan ta. Apakah dia muslimatatun? Oh, tamar butuhnya diganti Ustazah. Hati-hati membuat kaidah gitu ya. Jadi apa? Menambahkan alif. Kemudian ngapain lagi? Tamar butah diganti dengan taknis. Tamabsutoh, tamaftuhah. Jangan tataknis. Tamarbutah tataknis juga. Jadi guru harus jelas-jelas ngomongnya ya. Jangan kabur. Nanti Anda mewariskan ilmu yang kabur juga kepada muridnya gitu. Harus jelas-jelas gitu ya. Jadi apa? Kalau jamak mudzakkar salim menambahkan waw dan nun kalau dalam kondisi marfu'. Kemudian ya dan nun kalau dalam kondisi mansub dan majrur. Sedangkan jamak muannas salim menambahkan alif, letakkan sebelum tak, kemudian ta marbutah diganti dengan ta mabsutah atau istilahnya bisa dua ya. Ta mabsutah terhampar atau ta maftuhah terbuka. Apa artinya ta marbutah? Ta yang diikat, ya, diikat pala ujung ke ujungnya diikat, ditarik. Kebayang nggak tuh? Iya, jadi kita harus paham makna kosakata itu sehingga kita jadi paham menerangkan kepada murid kita dengan baik gitu ya. Udah. Sedangkan jamak taksir dalam ilmu bahasa ya sering kita dalam bahasa Inggris itu masuk kategori irregular, tak beraturan gitu ya. Ya, irregular bahasa Inggrisnya tak beraturan dalam bahasa kacau balau. Polanya banyak banget, nggak kehitung gitu ya. Cuma sama ahli dikelompokin kepada dua saja sebetulnya. Apa itu dua?
jamak kilah, jamak kasrah. Dan ya, ada jamak yang dikategorikan sedikit, ada yang dikategorikan banyak. Tapi hati-hati dalam penggunaan. Bukan penggunaannya tidak dibatasi sebetulnya, ya. Itu hanya penamaan itu hanya sekadar untuk menetapkan pola aja gitu, ya. Jadi misalnya jamak kilah boleh aja di atas 10 gitu misalnya. Nggak ada masalah gitu dia. Nanti coba deh lihat di contoh-contoh kalimat gitu. Boleh aja gitu. Jamak kilah 100 pun boleh kita pakai. Tidak ada syarat bahwa jamak kilah itu hanya antara 3 dan 10 begitu ya. Nah, ini hanya peristilahan kilah itu hanya untuk menghafal pola. Kenapa dia dipisahkan dari jamak kasrah? Ada 4 tadi ya. Ada apa tadi? Af'ul, ada af'al, ada af'ilah, ada fi'lah. Sebetulnya Anda cukup menghafal 4 itu aja. Tadi Anda uraikan macam-macam, ini pola ini pola. Oh, susah banget itu dihafalin. Nggak bakalan deh kehafal. Dan nggak perlu dihafal. Anda cukup berteman sama kamus. Tapi itu ahli saraf dikaji kayak gitu. Itu mungkin dari hasil disertasi orang, dari hasil apa, kemudian disimpulkan seperti itu dari hasil penelitian. Untuk kita cukup hafal aja 4 aja. Ya, af'ul, af'al, af'ilah, dan fi'lah. Ya. Maka kenapa? Karena dia tiba di jamak kilah ini punya aturan tersendiri untuk waktu dia diubah dalam bentuk tasghir. Kasusnya hanya pada bentuk tasghir. Karena jamak kilah waktu tasghir nggak perlu mikir-mikir apa mufradnya, langsung lafadz jamaknya yang ditasghirkan. Af'ul menjadi, hitung dulu hurufnya berapa itu? Af'ul 4. Berarti dia pola fu'ailun. Ya. Berarti ufailun. Kemudian af'alun. Nah, itu sudah ada di pelajaran sebelumnya. Bahwa yang pola af'al juga lafaznya menjadi ufai'alun. Gitu. Kemudian fi'latun. Nah, itu berapa itu? Nah, itu udah pelajaran sebelumnya juga itu. Kalau ada kosakata, sebetulnya dia 4 huruf, tapi sebelum diakhiri oleh ta marbutah sebelumnya 3, maka dia kategori mayu amilu muamalata sulasi kemarin ya, minggu lalu ya. Nah, itu masuk kategori itu. Maka dia apa? Fi'lah menjadi fu'ailah. Af'ilah. Nah, itu berapa? Fa, ain, lam, 4. Ini namanya mayu amilu muamalat rubai gitu ya. Itu yang masuk kategori ya sebelum ta marbutahnya 4 huruf gitu ya. Nah, itu. Sedangkan yang di luar yang 4 ini, nah nggak perlu lagi tuh menghafal kaidah banyak macam tadi ya. Ada huruf ilat, ada gini gitu-gitu. Tapi itu bagus banget Anda itu. Salut saya Anda sampai mendetil itu menerangkannya gitu ya. Tapi itu untuk tasgir kita nggak perlu sampai ke sana mengkajinya. Tapi kalau di luar yang 4 maka kita wajib mencari mufradnya gitu aja. Di luar pola yang 4 wajib dicari mufradnya. Setelah dapat mufrad ngapain lagi? Lihat apakah dia akil atau ghairu akil. Nah, baru tuh. Kalau dia akil, maka nanti tasgirnya atau musagharnya itu dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Kalau ghairu akil itu dijamakkan dengan jamak muannas salim. Apa pengertian akil? Ntar dulu. Apa Hafsah? Akil apa artinya Pak? Berakal Ustazah. Manusia. Ya, manusia. Ya, itu hanya manusia, nggak ada selain manusia yang
akil. Jadi berarti di luar manusia itu namanya ghairu akil. Ya, jadi jangan berakal ya. Benar sih. Jawaban Anda benar gitu ya. Cuma kan lebih fokus itu hanya milik manusia ya. Udah, itu aja tuh konsep ini semuanya gitu ya. Heeh. Itu cara menjamakkan jamak taksir beda jamak kilah dengan jamak kasrah. Sedangkan jamak kasrah itu tadi apa? Nah, jadi ada materi Anda cara mentaskirkan jamak udah masuk di sini nih ya di konsep ini. Cara menjamakkan jamak kasrah yaitu cari mufradnya kemudian ditasgirkan mufradnya kemudian kita kaji apakah dia akil atau gairu akil baru kita jadikan apakah dia kita pakai jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim. Ya, sudah. Ini banyak yang akan diloncatin. Jadi saya nggak perlu lah mengkaji apa itu macam-macam tadi ya. Pola dari, tapi nggak apa-apa. Anda masukin ke makalah Anda bagus. Nilai Anda jadi bagus gitu ya. Bukan berarti itu nggak penting gitu. Itu penting sih. Cuma dalam hal ini kajiannya sudah melebihi dari keperluan kita gitu ya. Terus apa lagi ya? Slide berapa lagi tuh? Langsung aja, udah sebetulnya udah selesai. Kalau jamak taksir tadi yang jamak kasrah itu cari mufradnya. Kalau dia musanna ya cari mufradnya lagi, kemudian dimusanakan lagi gitu ya, nggak ada masalah lagi gitu. Udah gitu ya, udah cukup sebetulnya ya. Cuma Anda tadi jam apa tadi? Oh ya, mentasgirkan sulasi apa tadi? Yang pertama, isim sulasi mu'anas ya. Ya. Ah, itu udah jelas dia hurufnya 3 huruf. Kemudian mu'anas. Karena kalau dia pakai ta marbutah, itu udah kita pelajari minggu lalu. Ini yang problema adalah mu'anas tapi dia nggak pakai ta marbutah. Sekarang pertanyaan saya, berapa macam jenis mu'annas? Kam nau'an al-mu'annas. Hakiki wal majazi, Ustazah. Ya, ya. Ma makna hakiki? Hakikatnya perempuan. Benar-benar perempuan. Kalau kita makhluk penandanya alat kelamin gitu ya. Ya, itu penanda laki perempuan kan di situ pembedanya gitu ya. Sekarang mu'annas majazi apa maksudnya? Dia sebetulnya bukan manusia ya, tapi dikategorikan mu'annas. Dianggap mu'annas. Sekarang kajian kita ini ada nama orang Maryam. Masuk nggak dalam kajian ini? Bagaimana cara Anda mentasgirkan kata Maryam? Maryam itu mu'annas hakiki atau mu'annas majazi? Bingung ya. Ya kan boleh aja nama perempuan 3 huruf, 4 huruf. Ya ini tetap aja hakiki. Ada nggak nama orang dari Adam sampai sekarang si Maryam tapi laki-laki? Nggak ada ya. Jadi itu pasti mu'annas hakiki. Nah, gimana cara mentasgirkannya? Kalau tadi Hindun pakai tamar buta, Hunaidatun. Tapi kalau Maryam gimana? Pakai tamar buta juga enggak? Bingung ya? Enggak ya. Itu kan bukan sulasi lagi, udah 4 itu. Ya. Itu kan Maryam berapa huruf? Mim
Ro, ya, mim. Berarti 4 huruf. Berarti polanya apa? Uail. Jadi apa tasgir dari Maryam? Murayyim, ya. Murayyim, ya. Sama itu Zainab. Itu juga 4 huruf itu. Dia muannas hakiki, nggak ada tamar butah, tapi dia bukan sulasi, dia adalah sudah 4 huruf, maka polanya pola rubai. Jadi apa? Zainab, Zuyainib, ya, Zuyainib, ya. Nah, itu yang kurang aja uraian Anda sedikit gitu. Jadi hati-hati juga untuk nama perempuan yang bukan 3 huruf, tapi dia 4 huruf, apakah 5 huruf. Sekarang saya pengen tahu Anda tadi mengenai ada misalnya muallimunah. Bagaimana tasgir dari muallimun? Ini jamak muzakkar salim nih. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu? Nggak ada. Hafsah bisa nggak Hafsah? Eh, kurang Ustazah. Berarti muallim, berarti dia dimufratin dulu kan Ustazah? Ya, muallimun. Sekarang bagaimana mentasgirkan muallimun? Itu berapa Muallimun huruf? Hitung dulu. 5 Ustazah ya. 5. Jadi bagaimana kalau mentasgirkan 5? Nah, itu hubungannya dengan materi minggu lalu. Anda kan ini ada hubungan ya. Iya, Sekarang jamak gitu ya. Nah, sekarang apa kata muallim, muallimun. Gimana? berarti dia yang ini bukan sih Ustazah mayu ali yu amilu maya malu bila rubai. Enggak, Itu lagi. enggak. Ustazah ya. Itu berapa huruf? Nah, itu ya. Masih ada yang perlu ya. Anda lihat pada awal pelajaran itu. Siapa kelompok kelompok 3 kemarin? Ayo. Harusnya kelompok 3 bisa jawab itu. Siapa kemarin kelompok 3? Aisyah. Coba. Harus bisa jawab itu. Huruf zaidahnya dihilangin Ustazah, yang mim Apa? jadinya huruf zaidahnya Iya, dihilangin itu dia. Ustazah. Jadi apa jadinya? Ulailimun. Jadi kan Benar nggak ya? kan tinggal apa? Ada Kan ain, jadi ada lamnya. lamnya 2, Muallimun. Mulailimun. limun. Mulailimun. Nah, iya. Ya. Jadi kita olah kaidah itu semuanya harus apa? Jangan ada yang ketinggalan. Benar ya Hafsah? Anda bisa mentasgirkan jamak, tapi kalau udah begini bagaimana? Itu ya. Intahal waq wa intahadar. Pas banget ya selesai materi ini. Ya, 11.40. Ada pertanyaan? Minggu depan 2 judul ya? Masih an-nasab. Berarti langsung 2 kelompok. Ada pertanyaan? Nggak ada? Udah boleh ditutup slide-nya? PPT-nya boleh ditutup? Ya.
Iya. Ada pertanyaan nggak? Ya ada. Ya udah silakan kelompok 4 untuk menutup presentasi hari ini ya. Baik, terima kasih sebelumnya Ustazah Yumina atas masukannya tadi. Insya Allah semoga kita semua bisa mengamalkannya dan Amin. tidak lupa selalu atas materi-materi yang telah kita pelajari selama ini. Amin. Ya. Mungkin sampai segini dulu presentasi kelompok 4. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa udah cukup. Ya, naktatim darsana hadal yaum bihamdallah.